Ya, contoh soal PT Sejahtera melakukan pembelian tunai dan kredit. Nah, jika ada transaksi kredit, berarti akan timbul utang. Berikut ini adalah informasi yang tersedia untuk membuat anggaran utang tahun 2017. Saldo utang PT Sejahtera tahun 2016 itu adalah 2 juta. Nah, ini timbul dari transaksi pembelian bulan Desember 2016 yang akan dibayarkan di awal tahun 2017, yaitu bulan Januari. Nah, ini untuk syarat pembayarannya. Kemudian, ada informasi tambahan, yaitu ya, ini adalah kebijakan transaksi pembelian yang ditetapkan oleh PT Sejahtera. Yang pertama adalah pembelian tunai dilakukan 40% dari transaksi pembelian, kemudian 20% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit. Nah, pembayarannya kapan? Nah, pembayarannya itu pada bulan yang sama dengan transaksi, tapi sebelum batas waktu 10 hari, sehingga jika membayarkan 20%-nya, maka akan menerima potongan pembelian. Syarat selanjutnya adalah sebesar 30% dari transaksi pembelian dilakukan pada bulan yang sama, tapi batas waktunya sudah melebihi 10 hari. Nah, kemudian kebijakan nomor 3 ini tidak mendapatkan potongan. Nah, kemudian nomor 4, 10%-nya dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit, pelunasannya adalah satu bulan setelah transaksi dan tidak mendapatkan potongan. Berikut ini adalah informasi tambahannya, yaitu anggaran pembelian bahan mentah oleh PT Sejahtera kepada supplier. Nah, ini adalah dari periode dari Januari sampai dengan Juni, ya. Ini adalah jenis bahan mentahnya ada 3, A, B, dan C. Nah, diminta adalah susun schedule perlunasan pembayaran hutang dan susun anggaran hutang. Ya, langkah pertama adalah mekanisme perhitungannya, yaitu jumlahkan dulu bahan mentah A, B, dan C yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Nah, ini adalah bahan mentahnya, yaitu dari Januari sampai dengan Juni. Jumlahkan ke samping dan ke bawah. Ya, mekanisme selanjutnya adalah menghitung pembayaran secara tunai dan kredit. Nah, kita lihat kebijakannya bahwa yang tunai itu hanya 40% dari transaksi pembelian, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Nah, berarti 6 jutanya itu adalah transaksi kredit. Nah, kita pakai kebijakan yang pertama, yaitu 20% dari transaksi kredit mendapatkan potongan 5%. Ya, ini adalah transaksi 20%-nya, yaitu 2 juta. Kemudian potongannya, nah ini potongannya adalah 5% dari jumlah kredit yang mendapatkan diskon, yaitu 5% dikali 2 juta. Ini adalah jumlah kredit yang mendapatkan diskon. Sehingga diperoleh kredit potongannya adalah 100.000. Nah, kemudian di sini jumlah yang akan dibayarkan pada tahap pertama itu adalah 1.900.000. Jadi jumlah yang terutang dikurangi diskon, ya. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya itu kebijakan 30% dilakukan kredit tapi tidak mendapatkan diskon. Ya, jadi 30% dikali 10 juta. Nah, kemudian ini yang harus dibayarkan di bulan Januari. Ya. Jadi yang dibayarkan di bulan Januari itu adalah 1.900.000 ditambah 3 juta. Sehingga diperoleh 4 juta
Nah, berarti masih ada sisanya nih. Sisanya adalah 10%. Nah, 10% dari transaksi pembelian, yaitu 1 juta, dibayarkan di bulan Februari. Berikut ini adalah mekanisme perhitungan pembayaran utang di bulan Februari. Ya, sama halnya dengan Januari ya. Jadi, ini kita lihat untuk pembelian di bulan Februari. Nah, untuk persentasenya sama, formulanya juga sama dengan bulan Februari. Nah, di sini terlihat bahwa di bulan Februari jumlah utang yang dibayarkan adalah 5.880.000. Nah, kemudian saldo utang bulan Februari akan dibayarkan di bulan Maret, yaitu sebesar 10%-nya. Begitupun nanti utang Maret akan menyisakan sisa utang yang akan dibayarkan di bulan April. Ya. Dari mekanisme perhitungan pembayaran utang, selanjutnya dibuat schedule pelunasan pembayaran utang. Kita buat sebuah tabel di mana di bulan Januari telah dibayar utang sebesar 6.900.000. Ya, ini jangan lupa dijumlah. Nah, kemudian di bulan Januari menyisakan utang 1 juta yang akan dibayarkan di bulan Februari. Nah, untuk yang Januari kenapa 6.900.000, sedangkan debit mekanisme hanya 4.900.000. Nah, ini sudah termasuk pembayaran saldo awal utang. Ya, lihat di soal keterangannya bahwa saldo awal utang ini akan dibayarkan di bulan Januari. Nah, kemudian utang bulan Februari dibayar sebesar 5.880.000. Sisanya ini akan dibayarkan di bulan Maret. Nah, ini untuk yang Februari jangan lupa dijumlah. Nah, kemudian utang bulan Maret ya akan dibayarkan sebesar 8.330.000. Nah, begitupun sama dengan bulan Januari Februari, utang Maret pun menyisakan saldo ya, saldo utang yang akan dibayar di bulan April. Nah, ini jangan lupa dijumlah ya untuk setiap bulannya, yaitu saldo yaitu pembayaran utang untuk transaksi bulan berjalan ditambah dengan sisa saldo bulan sebelumnya. Nah, lanjut untuk bulan April ya. Untuk bulan April, utang bulan April itu dibayarkan 6.370.000 ditambahkan dengan saldo utang Maret. Nah, untuk bulan Mei pun sama ya. Ini polanya sama. Nah, sehingga sisa di bulan Juni 1.900.000 ya, itu akan dibayarkan di bulan Juli. Nah, setelah selesai semua ini, maka dijumlahkan ke pinggir. Nah, untuk selanjutnya baru dibuatkan anggaran utang. Selanjutnya membuat tabel anggaran utang. Nah, ini dari tabel ini kita lihat di sini saldo awal utang di Januari itu 2 juta. Nah, ini ada pada soal. Kemudian utang neto di bulan Januari adalah 5.900.000. Ini ada diskon 100.000 ya. Nah, sehingga saldo utang bulan Januari adalah 7.900.000 dan rencana pembayaran, lihat di schedule ya, itu adalah 6.900.000. Sehingga menyisakan saldo utang di Januari adalah 1 juta. Nah, saldo akhir utang ini akan menjadi saldo awal di bulan Februari. Kemudian, neto utang di bulan Februari adalah 7.080.000, sehingga jumlah utangnya ditambahkan dengan saldo awal menjadi 8.080.000. Tapi
pelunasannya direncanakan atau diestimasikan yaitu 6.880.000, sehingga saldo akhir hutang di bulan Februari adalah 1.200.000. Nah, saldo akhir hutang bulan Februari ini akan menjadi saldo awal di bulan Maret. Nah, ini formulanya sama ya, sampai dengan bulan Juni. Nah, untuk melihat rumus anggaran utang ini dapat dilihat di sini ya. Nah, ini adalah saldo utang awal, kemudian utang neto, jumlah utang, dan pembayaran pelunasan.